Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharing You. Apa yang Anda ketahui tentang sistem terumbu karang penghalang belis? Tahukah Anda bahwa ini adalah karang penghalang terbesar kedua di dunia? Nah, ketika mengevaluasi terumbu karang secara umum, Anda akan melihat banyak klaim yang dianut oleh pihak lain. Banyak yang berpegang pada pendekatan tradisional yang dikemukakan oleh Charles Darwin bahwa ada 3 tipe terumbu. Ini adalah Barrier Reef, The Atoll, dan juga Fringing Reef. Pouch Reef sering disebut sebagai tipe keempat. Ini adalah terumbu kecil lebih panjang dari terumbu yang tinggi yang ditemukan di laguna. Ketika kita berbicara tentang fakta sistem karang penghalang belis, hal ini bisa menjadi lebih membingungkan karena karang belis juga merupakan bagian dari sistem karang penghalang Mesoamerika yang dimulai di Meksiko di Pulau Contoy. Dan berikut ini 6 fakta tentang sistem cagar alam terumbu karang penghalang belis. Yang pertama, karena belis, terumbu karang Mesoamerika dianggap sebagai terumbu karang penghalang. Ketika kita berbicara tentang terumbu karang terbesar berdasarkan ukuran atau jenisnya, banyak hal menjadi membingungkan. Ketika kita berbicara tentang sistem terumbu karang penghalang Mesoamerika, di sini terumbu karang belis hanyalah salah satu dari bagian MBRS dan hanya mencakup 35% dari panjangnya, namun mencakup sekitar 80% dari total luasnya. Meskipun MBRS dianggap sebagai sistem penghalang terumbu penghalang, semuanya berada di wilayah belis. Yang kedua, terumbu karang penghalang belis adalah salah satu dari 2 terumbu penghalang di belahan bumi barat. Berdasarkan definisi ilmiah yang ditetapkan oleh Darwin, hanya ada 2 Barrier Reef yang di belahan barat, yaitu Belize Barrier Reef dan 1 terumbu karang kecil di lepas pantai Nicaragua di Pulau Providencia. Ada klaim lain sebagai terumbu penghalang di Karibia seperti Florida Reef Tract dan Andros Island Barrier Reef. Meskipun perusahaan wisata dan pusat penyelaman langsung mempromosikan karang penghalang ini, maksud saya, siapa yang ingin menyelam di terumbu tepi ketika mereka bisa menyelam di terumbu penghalang? Yang ketiga, BBR adalah terumbu penghalang ganda terbesar di dunia. Terumbu penghalang ganda adalah bentuk terumbu penghalang paling langka dengan hanya 6 terumbu yang memiliki klasifikasi ini. Hal ini terjadi ketika terumbu penghalang dikembangkan di luar sistem terumbu penghalang yang ada. Sistem karang penghalang Kaledonia Baru merupakan terumbu penghalang ganda terbesar kedua di dunia. Anda akan sering melihat disebutkan bahwa New Caledonia Barrier Reef lebih besar dari Mesoamerika Barrier Reef. Ini adalah pengukuran luas dan mencakup bagian yang bukan merupakan terumbu penghalang. Yang keempat, Barrier Reef Belize bisa dilihat dari luar angkasa. Kita sering mendengar bahwa Great Barrier Reef merupakan satu-satunya organisme hidup yang dapat dilihat dari luar angkasa. Faktanya, terumbu karang Belize juga bisa dilihat dari luar angkasa. Yang kelima, 3 dari 4 atol karang di luar Indo-Pasifik berada di Belize. Sekali lagi, jumlah atol adalah hal lain yang tidak disetujui oleh para ilmuwan. Poin yang ditetapkan adalah bahwa 4 atol yang dikembangkan memenuhi definisi di luar kawasan Indo-Pasifik dan 3 diantaranya berada di Belize, di luar terumbu penghalang. Yang keenam, sistem cagar terumbu penghalang Belize adalah situs warisan dunia UNESCO.
Wilayah ini hanyalah sebagian kecil dari sistem terumbu penghalang di Belize. Namun terdapat wilayah laut tambahan yang tidak termasuk dalam 7 wilayah yang tentunya sudah terdaftar. Kawasan luar biasa seperti cagar alam Laut Hol Chan yang merupakan kawasan yang paling banyak dikunjungi oleh penyelam, bukan merupakan bagian dari situs warisan budaya. Belize mengambil tanggung jawabnya terhadap konservasi laut dengan serius. Bukan hanya laut, karena diperkirakan 42% daratan juga dilindungi pada tingkat tertentu. Nah, untuk teman-teman di rumah yang penasaran dengan fakta menarik yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.